Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati azakumullah, kembali kita di kesempatan kali ini mempelajari tentang fikih al-islami, tentang permasalahan fikih di dalam kehidupan kita. Dan ikhwati azakumullah, di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Di kesempatan kali ini kita membahas perkara-perkara yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah perkara itu membatalkan wudu atau tidak. Maka di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah hal tersebut membatalkan wudu atau tidak, adalah lamsur rajuli al-mar'ata biduni hailin, yaitu seorang laki-laki menyentuh perempuan tanpa pembatas. Artinya bersentuhan kulit, ya. Laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki, maka batallah wudunya. Ini yang sering kita dapatkan. Maka di kesempatan kali ini ikhwati azakumullah, kita bahas permasalahan ini. Apakah benar ketika seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan seorang perempuan maka wudunya batal? Maka di sini ikhwati azakumullah terdapat 3 pendapat para ulama. 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah bahwa menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan, begitu pula sebaliknya, ini adalah naqidun lil wudu mutlaqan. Ini membatalkan wudu secara mutlak. Apa yang dimaksud dengan secara mutlak? Yaitu apakah dia bersyahwat atau tidak bersyahwat. Kalau laki-laki tersentuh perempuan kulitnya tanpa pembatas, dan sebaliknya seorang perempuan menyentuh laki-laki, tersentuh laki-laki, mau tersentuh mau menyentuh, maka batallah wudu. Dan ini yang masyhur dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga ini sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan juga ini adalah salah satu pendapat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Jadi ini juga merupakan pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi bukan menyendiri dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, tapi telah ada mendahului beliau dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ikhwati azakumullah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan juga pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ikhwati azakumullah, annahu la yunqidu mutlaqan, bahwa bersentuhan
laki-laki dan perempuan ini tidak membatalkan wudu secara mutlak, ya. Tidak membatalkan wudu. Jadi kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan, ini tidak membatalkan wudu, baik itu adalah bersyahwat ataupun tanpa syahwat, ya. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ini murid beliau, ya, murid dari Abu Hanifah. Kemudian juga ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Taus Al-Kaisani, kemudian Al-Hasan Al-Basri wa Atha. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ikhwati azakumullah, annal massa yanqudu idza bisyahwatin. Menyentuh atau bersentuhannya laki-laki dengan perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan dengan laki-laki, itu membatalkan wudu apabila disertai syahwat. Kalau cuma tersentuh biasa, terpegang biasa, atau memegang biasa, bersentuhan biasa, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, ini adalah mazhab al-Imam Malik, Imam Ahmad di dalam masyhur pendapat beliau, ya. Apa yang menjadi landasan di dalam penerapan semua pendapat tadi, baik yang membatalkan wudu, baik yang tidak membatalkan wudu, baik yang membatalkan wudu karena syahwat, itu adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, "Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Dan lamastum, kalian menyentuh an-nisaa, perempuan, falam tajidu, sementara kalian tidak mendapatkan air, ya. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Dan sebagaimana kita ketahui, ikhwatazikumullah, tayamum itu adalah pengganti wudu, ya. Tayamum itu pengganti wudu. Dan di sini Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian menyentuh perempuan, artinya dalam keadaan berwudu, karena ayat ini bercerita tentang wudu, ya. Wa idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka di sini disebutkan orang yang menyentuh perempuan dan dia tidak mendapatkan air waktu dia berwudu, ya, dia berwudu kemudian dia menyentuh perempuan. Kemudian seandainya dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dia mengganti wudu itu dengan tayamum, fatayammamu. Maka di sini ikhwati jazakumullah, tafsiran dari para ulama, la mastumun nisa, menurut Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwa annal massa ma dunal jima'. Mereka mengatakan bahwa bersentuhan di sini yaitu bersentuhan kulit selain jima', ya, sebelum jima'. Bahkan bukan karena berhubungan suami istri, tetapi hanya bersentuhan kulit saja. Nah, ini adalah tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang berpendapat bahwa bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu, ini juga adalah pendapat sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berarti mereka juga berpegangan kepada sesuatu yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berpegang kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian
Abdullah bin Abbas mengatakan al-massu wal lamsu wal mubasharatu al-jima'u walakin Allah yukanni ma syaa bima syaa. Kata beliau Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau disebut dengan sahabatu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sighar. Dia adalah sahabat sighar, sahabat kecil. Artinya apa sahabat kecil itu? Terkadang dia mendapatkan agama dari Rasulullah SAW secara langsung, terkadang juga dia belajar kepada sahabat yang lain karena dia masih kecil. Ya, ketika Rasulullah wafat usia dia tidak lebih dari 13 tahun. Ya. Namun usia 13 tahun dari Abdullah bin Abbas itu melebihi orang yang 50 tahun belajar agama. Ini keutamaan Abdullah bin Abbas, kecerdasan beliau ya, dan keluar biasaan di dalam pikiran dan penangkapan beliau terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salah satu barokah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas lahir, maka ayah beliau Al-Abbas membawa kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan, pahamkan Abdullah bin Abbas ini di dalam masalah agama dan berikan dia kemampuan untuk menjelaskan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran. Maka ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu. Maka beliau mengatakan al-massu wal lamsu wal mubasharatu, itu artinya jima. Baik al-massu artinya menyentuh, al-lamsu menyentuh dengan keinginan, hanya menyentuh dengan keinginan. Tapi kalau al-massu itu bisa tersentuh, ya, bisa menyentuh, tersenggol dan lain sebagainya. Kalau al-lamsu itu artinya menyentuh dengan sengaja, seperti orang bersalaman, ya, seperti orang berciuman. Ini pasti ada niat, ya, ada keinginan untuk menyentuh. Ini al-lamsu. Wal mubasharatu, al-mubasharah ini artinya bercumbu, ya, bercumbu. Itu bahasa-bahasa yang di dalam bahasa Arab artinya al-jima, bisa menjadi bahasa kinayah dari jima. Ya, seperti dia mengatakan saya tersentuh istri, maksudnya adalah saya berkumpul dengan istri. Saya menyentuh istri saya, itu maknanya juga saya dalam bahasa Arab bisa merupakan kinayah dari saya berkumpul dengan istri. Atau saya bercumbu dengan istri, maksudnya adalah berkumpul. Jadi tiga bahasa ini di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah berkumpul dengan istri. Namun kata beliau, walakinnallaha yukanni ma syaa bima syaa. Namun Allah Ta'ala berkehendak untuk membuat bahasa kinayah tentang jima ini, ya, tentang berhubungan suami istri ini, kadang dengan bahasa al-massu, kadang dengan bahasa al-lamsu, kadang dengan bahasa mubasyarah, ya, mubasyarah. Itu tiga bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ketika membahasakan hubungan suami istri. Karena memang ikhwati azakumullah, bahasa Al-Quran itu bahasa yang beradab, sopan, ya, tidak seperti ada orang yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu porno. Tidak, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih dari bahasa-bahasa Arab tersebut yang paling lembut, yang paling bagus di dalam pengungkapannya, ya, sehingga tidak vulgar. Namun orang-orang yang mengerti bahasa Arab
paham apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam bahasa-bahasa tersebutnya. Maka di antara yang memahami itu adalah Abdullah bin Abbas. Maka kata beliau, baik menyentuh, baik tersentuh, baik bercumbu, itu kalau di dalam Al-Quran maknanya adalah hubungan suami istri. Dan para ulama, ikhwati azakumullah, apabila sanad tafsir itu benar-benar sampai kepada Abdullah bin Abbas dengan para ulama-ulama dari para sahabat lainnya terhadap Al-Quran, maka penafsiran Abdullah bin Abbas muqaddam, lebih didahulukan ya. Karena kepiawaian beliau di dalam menafsir Al-Quran dan keluasan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran di antara para sahabat yang lain. Karena para sahabat itu berbeda-beda tingkat kemampuannya ya. Ada yang ahli perang ya. Ada yang ahli ekonomi ya. Ada yang paham tentang fikih, ada yang paham tentang tafsir ya. Ada yang memahami ilmu faraid secara luas dan lain-lain. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan Abdullah bin Abbas dikenal sebagai turjumanul Quran, orang yang mampu menjelaskan makna Al-Quran. Jadi kalau ada di zaman Nabi perselisihan tentang berbagai macam pendapat tentang Al-Quran, tentang maknanya, maka akan dipanggillah Abdullah bin Abbas. Apa pendapat engkau? Ya sebagaimana terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Ya, Rasulullah wafat digantikan oleh oleh Abu Bakar 2 tahun. Setelah 2 tahun Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar. Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat usianya 13 tahun. Kemudian ditambah dengan masa Abu Bakar 2 tahun, berarti apa? 15 tahun. Kira-kira kalau ada orang berusia 15 tahun masih termasuk remaja, orang tua atau anak-anak? Hampir dikatakan masih anak-anak. Masih anak-anak. Nah, orang usia 15 tahun dijadikan oleh Umar ibn Khattab sebagai penasehat khalifah. Penasehat khalifah dalam bidang agama. Dibawa di majelisnya khalifah. Ya. Sebanding dengan sahabat-sahabat senior, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Abdullah bin Umar, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Dibawa Abdullah bin Abbas yang usianya 15 tahun. Lalu para sahabat ini mengatakan, ini kenapa ini anak kecil dibawa ke majelis ini? Ini sama dengan anak-anak kami di rumah, ya. Kok bisa masuk ke dalam kalau zaman sekarang itu hay'ah kibaril ulama, ya. Jadi majelis ulama-ulama besar, ini anak kecil. Lalu kemudian Umar ibn Khattab ingin menunjukkan siapa Abdullah bin Abbas ini. Karena masalah ilmu itu ikhwati azakumullah tidak memandang usia. Ilmu itu siapa yang duluan dapat, ya. Siapa yang duluan mempelajarinya, maka dia berhak untuk dimuliakan dengan ilmu tersebut. Maka Umar mengatakan, coba kalian pahamkan kepada saya apa arti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa makna ayat itu? Maka para sahabat mengatakan Rasulullah telah berdakwah, Islam ini sudah sempurna dan lain-lain sebagainya. Dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Lalu kemudian Rasulullah Umar ibn Khattab memanggil Ibnu Abbas. Ma ra'yuka fi hadhil ayah? Apa pendapat engkau wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku lihat ayat ini kecuali isyaratun minallahi ta'ala. Ini adalah isyarah dari Allah Ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendekati ajal beliau. Beliau tidak membicarakan tentang makna ayat itu, tetapi beliau mengatakan ayat ini menunjukkan tentang dalil dekatnya
ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Oh, adakah di dalam ayat itu bunyi arti yang disebutkan Ibnu Abbas? Tidak ada. Tetapi beliau memahami Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah, mendakwahkan Islam sampai Islam ini dimenangkan. Dan Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti apa? Berarti tugas Rasulullah selesai. Tugas Rasulullah selesai karena sudah ada kemenangan, ya, dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Maka itu tugas Rasulullah selesai. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya, maka itu berarti tanda bahwa beliau telah selesai urusan di dunia ini dan dekat ajal beliau. Dan betul, ya, setelah surah itu turun, maka tidak beberapa lama Rasulullah SAW wafat. Nah, ini kemampuan Abdullah bin Abbas melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat dari makna-makna tersebut, ya. Maka banyak peristiwa-peristiwa di zaman para sahabat ketika terjadi penafsiran Al-Quran yang rumit, maka Umar bin Khattab selalu meminta pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Juga ketika terjadi fitnah Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, ya, di mana orang membaca Al-Quran dan menafsirkannya secara cepat tanpa melihat perkara-perkara yang mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan dan sebagainya. Apa penyebab dari ayat itu belum bisa dilaksanakan dan sebagainya. Ini kaum Khawarij. Jadi mereka melihat hitam putih saja. Ketika Al-Quran mengatakan haram, maka haram. Ketika Al-Quran mengatakan halal, maka halal. Apabila hukumnya begini, ya begini, ya. Maka ketika mereka melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak menerapkan hukum Islam dalam pandangan mereka, yaitu tidak menghukumi, ya, pembunuh Utsman bin Affan tidak dikisas, kemudian juga tidak menjadikan tawanan perang sebagai budak, dan lain-lain dari permasalahan-permasalahan yang mereka lihat Ali bin Abi Thalib tidak menerapkan hukum Islam, lalu mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia kafir. Maka di situ ikhwati azakumullah, Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas, ya, untuk bermunadharah, ya, untuk berdiskusi tentang makna-makna Al-Quran tersebut kepada kaum Khawarij. Maka diceritakan, ya, ribuan orang dari kaum Khawarij bertaubat, ya, tentang kesalahan mereka di dalam menafsirkan Al-Quran tersebut. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Sehingga tinggal tersisa sebahagian mereka yang tetap kekeh tidak mau mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas, dan inilah yang kemudian melahirkan generasi-generasi berikutnya tentang orang-orang yang cepat mengambil kesimpulan, ya, sehingga mereka, ya, bertindak gegabah di dalam menyikapi keadaan-keadaan kaum muslimin. Maka belum lagi mereka mempelajari keadaan-keadaan masyarakat itu tentang hukum-hukum Allah, mereka langsung menerapkan hukum kafir, dan kemudian apa? Mereka menghalalkan darah-darah manusia. Ya, sampai diceritakan ada orang lewat, ditanya, "Coba bacakan kamu Al-Fatihah." Kemudian orang ini apa? Tidak sempurna membaca Al-Fatihahnya, ya, karena tajwidnya kurang pas, ya, banyak sifat-sifat huruf yang tidak jelas. Lalu orang ini langsung dibunuh oleh dia. Ketika ditanya kenapa dibunuh, karena Fatihahnya kacau. Kalau Fatihahnya kacau berarti apa? Salatnya tidak sah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat itu kecuali dengan Fatihah.
Fatihahnya nggak benar, berarti apa? Salatnya nggak benar. Kalau salatnya nggak benar berarti apa? Kafir. Ya. Orang meninggalkan salat berarti apa? Kafir. Ini Fatihahnya nggak benar, berarti salatnya nggak benar. Kalau salatnya nggak benar maka dia kafir. Kalau kafir berarti dia musuh Islam. Kalau musuh Islam berarti dia wajib dibunuh. Sedemikian cepat, ya, tanpa mengetahui orang ini apakah sudah pernah diajarin tajwid atau bagaimana keadaan lisannya atau bagaimana, banyak perkara-perkara yang harus dipertimbangkan, ya, sehingga orang itu diputus kafir. Intinya ikhwati azakumullah, Abdullah bin Abbas memiliki kapasitas yang luar biasa di dalam penafsiran Al-Quran. Salah seorang murid beliau yaitu Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah salah satu dari muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Pada masa Umar ibn Khattab, Abdullah bin Abbas dijadikan sebagai Amirul Hajj, sebagai pemimpin haji, ya, pemimpin haji kaum muslimin. Lalu kemudian kata Mujahid, aku melihat Abdullah bin Abbas pada waktu wukuf di Arafah, beliau berkhutbah, khutbah wukuf. Dan aku melihat, kata beliau, seandainya orang-orang Romawi, orang-orang Persia mendengar penjelasan Abdullah bin Abbas itu, maka niscaya mereka akan masuk Islam. Kata Mujahid, saking piawainya, saking luar biasanya penjelasan itu, sehingga tidak ada lagi orang setelah mendengar penjelasan itu kecuali masuk Islam. Problem kita hari ini, ikhwati azakumullah, kenapa banyak orang enggan masuk Islam? Salah satunya adalah karena ketidakberesan kita di dalam menjelaskan Islam, ya. Ketidak menguasai kita tentang Islam, sehingga logika-logika Islam itu tidak masuk di dalam hati orang-orang yang memandang kepada Islam, ya. Maka Abdullah bin Abbas memiliki kemampuan itu. Maka di sini Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan Al-Quran, la aula mastumun nisa, maka beliau mengatakan kalian berhubungan suami istri dengan istri kalian, maka itu membatalkan wudu. Jadi bukan bersentuhan tangan, bukan bersentuhan kulit, tetapi maksudnya adalah berjima. Kalau cuma bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, maka ini tidak membatalkan wudu, ya. Itu pendapat beliau. Kemudian ikhwati azakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perkara tentang batalnya wudu tersebut, ya. Dikatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid. Yang pertama disebutkan di situ au jaa ahadum minkum minal ghaid, apabila telah datang dari kalian minal ghaid, dari ghaid. Apa itu ghaid? Ghaid artinya tanah kosong, tanah lapang yang tidak ada penghuninya, yang orang-orang sepi di situ. Lalu Al-Quran mengatakan apabila kalian datang dari tanah lapang, maka batal wudu kalian. Ini bahasa lugaskah atau bahasa kinayah? Seandainya orang datang dari lapangan bola, ya, dia berwudu lalu dia ke lapangan bola, dia tidak ada kentut, tidak ada macam-macam, cuma datang dari lapangan bola, batal nggak wudunya, Pak? Tidak batal. Lalu apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini kalian buang air besar. Al-Quran tidak mengatakan apabila kalian, mohon maaf umpamanya, ya, apabila kalian berak, apabila kalian kencing. Nah, itu mah bahasanya bahasa apa? Bahasa kasar istilahnya, bahasa buruk. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan bahasa yang sangat lembut. Apabila kalian datang dari tanah lapang, maksudnya adalah apabila kalian buang hajat. Orang dahulu nggak punya WC di rumah, sehingga kalau mau buang hajat itu cari tempat-tempat yang sepi seperti itu, ya. Kemudian buang hajat di situ. Maka Al-Quran mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang dari antara kalian minal ghaid, dari tanah lapang.
Berarti ini apa? Bahasa kinayah. Lalu dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian. Di antara kefasihan berbahasa, di sini menggunakan kinayah, di sini juga menggunakan kinayah. Tidak mungkin di sini adalah bahasa kinayah, tapi di sini bahasa lugas. Ya. Jadi ketika kita memahami satu konteks yang diungkapkan berkali-kali, berarti bahasa itu harus padan. Kalau di sini kinayah, di sini juga kinayah. Kalau aujahadukum minal ghaid tidak bisa kita pahami secara lahiriah, secara lugas, berarti juga aula mastumun nisa, kalian menyentuh istri kalian, juga tidak bisa dipahami secara lugas. Berarti ini juga adalah ungkapan apa? Kinayah, kiasan. Menyentuh istri maksudnya adalah berjima, ya. Berjima, berkumpul dengan istri, ya. Itu diantara kuatnya pendapat Abdullah bin Abbas ketika beliau mengatakan la mastumun nisa, sama dengan ayat sebelumnya au jahadukum minal ghaid, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, yang kedua, kenapa makna la mastumun nisa ini lebih dimaknai dengan berhubungan dengan suami istri? Karena auja ahadukum minal ghaid, atau kalian datang dari tanah lapang tadi, yaitu buang air besar, buang air kecil. Buang air besar, air kecil ini sama enggak hukum hadasnya dengan orang yang berkumpul dengan istri? Beda. Kalau buang air besar, buang air kecil, ini berarti apa? Hadas kecil. Cukup dengan wudu selesai. Sementara aula mastumun nisa, menyentuh istri tersebut, selesaikah dengan wudu? Tidak, orang harus mandi besar. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas, Allah ingin menjelaskan tentang sebab batalnya wudu itu dengan dua hal. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Ya. Kalau sekedar menyentuh istri tanpa berjima, semisal mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, menyentuh istri, Pak, itu perlu mandi enggak? Nyentuh saja, tersentuh, tidak perlu mandi, tapi cukup wudu. Berarti kalau disebutkan dua ini, berarti sama-sama hadas kecil di sini. Berarti tidak ada faidah kuat ketika menyebutkan la mastumun nisa. Padahal ada enggak yang membatalkan wudu selain dua hal ini? Ada nantinya seperti tidur, ya. Jadi berarti nanti tidak disebutkan dalam ayat ini. Tetapi ayat ini kata Abdullah bin Abbas sekedar contoh dari Allah bahwa yang membatalkan wudu itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecilnya dicontohkan dengan buang air kecil, buang air besar. Lalu hadas besarnya adalah la mastumun nisa. Maksudnya apa? Berkumpul dengan istri. Maka la mastumun nisa di sini maknanya adalah berkumpul dengan istri. Karena para ulama mengatakan seandainya orang tidak ada air, lalu dia janabat, apa yang harus dilakukan, Pak? Dia junub, air enggak ada, apa yang harus dilakukan? Tayamum, bertayamum, tidak perlu mandi. Ya, karenanya di dalam fikih Islam dikatakan seorang istri tidak boleh menolak suami apabila suami menginginkan berhubungan dengan alasan air enggak ada. Dengan alasan air tidak ada. Karena apa? Karena orang janabat bisa diganti dengan tayamum, ya. Maka di situ antara hadas kecil dan hadas besar apabila terjadi kemudian tidak dapatkan air, maka boleh bertayamum. Karena itu tayamum itu bisa mengganti wudu, bisa mengganti mandi wajib. Karena disebutkan di dalam hadis Ammar bin Yasir junub. Ammar bin Yasir junub. Lalu apa yang dia lakukan?
dia bergelinding-gelinding di tanah, ya. Dia melepaskan bajunya, kemudian dia seperti kerbau, ya, bergelinding-gelinding di tanah. Dilihat oleh Rasulullah, kenapa kamu ini? Kok bisa berkutat di debu tersebut? Lalu dia mengatakannya, Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Lalu dia mengkiaskan dengan tayamum, lalu dia mandi dengan debu. Lalu kata Rasulullah SAW, cukup bagimu bertayamum saja, nggak perlu gelinding-gelinding di pasir tersebut, ya. Maka di sini berarti Allah ingin memberikan hukum apabila terjadi hadas kecil. Contohnya apa? Au jaa ahadukum minal ghaid, kalian buang air kecil, buang air besar. Atau lamastumun nisa, kalian berhubungan suami istri. Berarti di sini apa? Nggak bisa kita terjemahkan lamastumun nisa ini sekedar menyentuh istri. Maka berarti kalau menyentuh istri dalam makna yang lahiriah, lugas, tersentuh istri kulitnya, maka ini tidak membatalkan wudu, karena itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini. Karena ayat ini maknanya adalah kalian berhubungan suami istri. Kemudian yang berikutnya berdasarkan itu tadi, berdasarkan penafsiran, ya, dan itu bisa saja orang katakan adalah olah ijtihad di dalam memaknai ayat Al-Quran. Namun ternyata ada beberapa hadis-hadis yang menunjukkan tentang bersentuhannya Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau, namun beliau tidak berwudu, sentuhan kulit, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Satu hari aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kasur. Tadinya tidur bersama-sama, ketika malam-malam hilang Rasulullah di samping Aisyah, ya. Faltamastuhu, maka aku kemudian menggapai-gapai, di mana ini suami? Enggak ada, di samping, digapai-gapai. Fawaqa'at yadi, ya, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, kemudian jatuhlah tanganku ini di dua perut kaki Rasulullah. Batn itu perut di sini bukan perut ini, ya, tapi maksudnya yang putih, telapak kaki Rasulullah. Aisyah nyari-nyari, karena di zaman dahulu Rasulullah kalau tidur lampu dimatikan, dan lampunya bukan kayak lampu listrik gini tinggal plak hidup. Kalau mau menghidupin harus pakai korek, harus pakai segala macam lah, ribet. Karenanya waktu itu gelap, lalu Aisyah ini mencari-cari, terutama orang kalau bangun tidur, ya, itu biasanya gelap, masih gelap, kecuali nanti dia sudah mulai sudah mulai beradaptasi dengan ruangan, mungkin agak terlihat. Tapi ini baru bangun tidur, maka beliau menggapai-gapai, lalu tersentuh dua perut kaki Rasulullah, ya. Wahuma munsabatani, dan keduanya tegak begini. Jadi kaki Rasulullah begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Dan sekali sentuh, Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan dua telapak kaki Rasulullah ketika sujud. Jadi Rasulullah sedang sujud sholat, sehingga ketika orang sholat sujud itu kaki itu merapat, bukan lebar begini, ya, ketika sujud, tapi merapat. Kenapa? Karena Aisyah ketika menyentuh dengan tangan beliau langsung menyentuh dua perut kaki Rasulullah, dua kaki Rasulullah. Berarti apa? Rapat. Kalau seandainya melebar, yang disentuh cuma satu kaki. Nah, ini pentingnya riwayat dengan periwayatan asli, ya. Dan itu Aisyah menceritakan, saya menyentuh dua perut kakinya Rasulullah. Wa huwa yaqulu, kemudian Rasulullah SAW aku dengar di dalam sujud itu membaca, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Itu Rasulullah sedang sholat sujud, tersentuh oleh Aisyah.
dan Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Seandainya bersentuhan dengan istri itu membatalkan sholat, mesti Rasulullah apa? Membatalkan sholat beliau lalu berwudu lagi lalu sholat. Ternyata tidak, Rasulullah meneruskan sholat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tertutupi oleh kainnya Rasulullah SAW. Jadi Aisyah tidak menyentuh secara langsung. Maka ini sangat jauh dari kenyataan, ya. Sangat jauh dari kenyataan. Pertama, Aisyah menyebutkan 2 perut kaki Rasulullah. Kalau seandainya tersentuh kain, ya, itu tidak mungkin Aisyah menceritakan itu. Dia menyatakan 2 perut, berarti memang tersentuh 2 perut kaki Rasulullah. Kemudian pakaiannya Rasulullah SAW itu di atas mata kaki. Jadi celananya Rasulullah SAW, sarungnya Rasulullah di atas mata kaki. Kalau orang sujud, itu sarung akan apa? Tertarik ke atas. Nggak mungkin akan menutupi apa? 2 perutnya kaki Rasulullah. Jadi bisa dipastikan 2 perut Rasulullah ini terbuka tanpa ada penutup, sehingga ketika Aisyah menyentuh itu benar-benar bersentuhan kulit, ya. Lalu ada mazhab yang mengatakan kalau tersentuh tidak batal, ya, tapi kalau menyentuh beneran batal katanya. Kalau cuma tersenggol nggak batal. Ada lagi yang menafsirkan demikian. Maka kita lihat riwayat yang lain dari Aisyah juga. Ini karena berhubungan dengan suami istri, ya. Karenanya kenapa Rasulullah itu banyak istri beliau? Salah satunya adalah supaya menjadi perawi hadis. Kalau cuma istri satu, yang meriwayatkan hadis cuma 1 orang. Tapi ini istri beliau banyak, maka banyak agama itu kita ambil dari istri-istri Rasulullah, terutama urusan rumah tangga, ya. Wa anha, dan berkata Aisyah, qalat, Aisyah berkata, kuntu anamu, saya sedang tidur, kata Aisyah, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah SAW. Saya tidur di depan Rasulullah. Wa rijlaya fi qiblatihi, dan kedua kakiku ke arah kiblatnya beliau. Kedua kakiku ke arah kiblatnya beliau. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, ghamazani, beliau tepuk kakiku. Ditarik sama Aisyah, ya. Fa qabattu rijli, kalau beliau mau sujud, karena kakinya Aisyah di hadapan tempat sujud beliau. Ketika beliau mau sujud, maka Rasulullah menepuk kaki Aisyah itu. Lalu Aisyah menarik kaki tersebut. Fa idza qama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri lagi, basattuhuma, aku kembali menyelonjorkan lagi kakiku, ya. Jadi setiap sujud Rasulullah ngasih aba-aba supaya kaki itu ditarik. Jadi bukan sekali, ya, sujud ditepuk, setelah berdiri lonjorin lagi, ketika mau sujud ditepuk lagi oleh Rasulullah, ditarik lagi oleh Aisyah kaki tersebut. Nah, kalau orang menepuk itu tersentuh apa sengaja menyentuh? Sengaja menyentuh. Berarti di sini sengaja menyentuh juga tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Dan Rasulullah tetap sholat, karenanya setelah menyentuh Rasulullah berdiri, Aisyah nyelonjorin lagi kaki, ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan wudu. Qalat, berkata Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabihu, ya. Rumah-rumah pada hari itu tidak ada lampunya. Maksudnya tidak ada lampu yang mudah dihidupkan, ya. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafal yang lain, hatta idza arada an yutira massani birijlihi, apabila Rasulullah SAW sudah mau berwitir, maka Rasulullah SAW menyentuhku dengan kaki beliau, ya. Jadi disenggol dengan kaki oleh Rasulullah untuk membangunkan Aisyah supaya sholat malam. Jadi Rasulullah itu sholat panjang. Kalau sudah mau witir berarti sudah mau subuh, baru beliau bangunkan istri, ya. Jadi tidak memaksa pasangan untuk sholat mengikuti kekuatan kita, ya. Semisal kita sudah bangun jam 2 sholat tahajud, jangan dipaksa istri juga bangun jam 2. Ya, mungkin dia banyak
kegiatannya, banyak kelelahannya di siang hari di rumah, maka yang penting dibangunin dia salat tahajud walaupun sedikit. Ya karenanya Rasulullah kebiasaan membangun istri beliau ketika sudah mau berwitir. Maka ketika witir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenggol Aisyah dengan kaki beliau ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan kalau itu menyentuh tanpa syahwat. Menyentuh tanpa syahwat. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka batal wudu. Adakah dalil yang menunjukkan bahwa kalau menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu? Ternyata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari istri beliau, thumma yusalli, kemudian beliau salat. Kemudian Abdullah bin Zubair, perawi hadis ini, berkata kepada Aisyah, "Ahia anti, apakah yang dicium itu engkau?" Jadi Aisyah ini tidak mengatakan Rasulullah menciumku, tapi Aisyah mengatakan Rasulullah mencium sebahagian istrinya. Ya, ini untuk apa, bahasa yang tidak vulgar ya. Kalau misalnya Rasulullah menciumku, seakan-akan ya ada rasa malu menceritakannya. Maka Aisyah seakan-akan menceritakan orang lain, tapi sebenarnya dia menceritakan dirinya sendiri. Maka Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah mengatakan, apakah itu engkau sendiri yang dicium oleh Rasulullah? Maka Aisyah pun dengan malu mengatakan iya. Berarti beliau pelakunya sendiri. Ya, beliau pelakunya sendiri bahwa Rasulullah mencium beliau. Ada kemungkinan seorang suami ketika mencium istri ada syahwat atau tidak? Kemungkinan ada syahwat, kemungkinan juga tidak ada. Ya seperti orang ketika mau kerja cium istrinya pergi, itu tidak ada syahwat, ya cuma cium sayang istilahnya, cium pisah. Tapi mungkin juga ada syahwat. Ketika kemungkinan ada syahwat di situ, maka ini juga menunjukkan bersentuhan istri dengan syahwat walau belum sampai jima, ya. Cuman bersentuhan kemudian ada syahwat, ini juga menunjukkan tidak batalnya wudu, ya, tidak batalnya wudu. Ya. Maka secara jelas bahwa bersentuhan dengan istri ini tidak membatalkan wudu, yang paling rojih, yang paling kuat. Kemudian juga di antara permasalahannya adalah syariat ini memudahkan. Seorang di dalam rumah tangga itu perkara sentuh menyentuh itu sesuatu yang sulit dihindarkan, ya, sulit dihindarkan. Ya, apalagi seumpama rumahnya tidak terlalu besar, ya. Apalagi ada anak-anak, mungkin tersenggol, mungkin ini, mungkin itu dan sebagainya. Ya mungkin ada keinginan suami untuk pegang istri dan lain sebagainya. Maka apabila dihukumkan menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, wah ini repot sekali, ya, repot sekali di dalam rumah tangga tersebut. Sebentar-sebentar wudu, ya karena kepegang, kesenggol, ya iseng kadang-kadang ya kepada istri. Dan perbuatan bersenda gurau antara suami istri itu menimbulkan pahala yang bagi orang lain mungkin itu adalah sia-sia, ya, tapi ketika dengan suami istri perkara-perkara yang seperti itu justru mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin perkara-perkara itu dianjurkan bersentuhan suami istri, ya. Karenanya ikhwati azakumullah, di antara cara melenggangkan hubungan suami istri itu adalah tetap bersentuhannya suami istri tersebut. Jadi kalau mereka tidur jangan saling bolak, yang sana hadap sana, ini yang hadap sana. Hendaklah mereka tetap bersentuhan. Ya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian merapatkan saf salat kalian, aw la yahlifanna qulubukum, atau berselisih hati kalian. Jadi orang kalau salat renggang itu akan berselisih hatinya. Ini bisa dipahami juga di dalam rumah tangga. Suami istri jarang bersentuhan, itu lama-lama hati mereka akan apa? Akan menjauh, akan berselisih nantinya, akan banyak permasalahan, ya.
Maka ini ikhwati azakumullah menunjukkan tentang perkara sentuh menyentuh di antara suami istri ini adalah perkara yang merupakan kelaziman dari sifat suami istri. Kalau ini dijadikan sebagai pembatal wudu, maka ini adalah kharaj, ya, kesulitan, berat di dalam menjalankan agama ini. Padahal agama ini adalah dinun muyassarun, agama yang sangat mudah untuk dipraktekkan. Maka ikhwati azakumullah, ini menguatkan pendapat tentang perempuan tidak membatalkan wudu. Yang berikutnya ikhwati azakumullah, apa sebab perempuan bisa membatalkan wudu? Apa sebabnya? Ilahnya apa? Tidak ditemukan. Perempuan suci. Rasulullah SAW mengatakan, Inna bani Adam la yunjis. Anak Adam itu tidak menajiskan. Menajiskan saja tidak, apalagi bisa menyebabkan apa? Hadas. Seakan-akan ini benda apa? Benda menjijikkan, kalau tersentuh batal wudu. Logikanya sulit. Apa yang menyebabkan perempuan ketika menyentuh laki-laki kok batal wudunya? Kalau orang BAB jelas kotor, ya. Orang kencing jelas kotor di situ. Orang tidur mungkin karena apa? Saat tidur dia tidak sadar keluar angin. Tapi kalau perempuan membatalkan wudu, apa sebab? Maka ini tidak ada sebab. Kalau urusan bersentuhan dengan perempuan lain, urusan berdosa, iya, tapi tidak batal wudu. Seperti seorang laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah, perempuan asing, bukan istrinya, ya, bukan saudara kandungnya, orang asing, perempuan asing, dia bersalaman, itu dari sisi berdosa iya, tapi dari sisi membatalkan wudu tidak. Dia berdosa tapi tidak membatalkan wudu, karena perkara dosa tidak batal wudu. Seumpama ada orang berwudu kemudian main judi umpamanya, main judi, batal nggak wudunya, Pak? Nggak batal, tetapi main judi itu apa? Dosa. Tapi perbuatan dosa tidak membatalkan wudu di dalam kesempatan itu. Begitu pula ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan lain, menyentuh, ya, menyentuh tangan, menyentuh kulit, ini dia berdosa karena menyentuh perempuan yang diharamkan bagi dia, tapi wudunya tidak batal, ya, wudunya tidak batal. Maka yang membatalkan wudu itu apabila dia berkumpul dengan istrinya, ya, maka itulah batal wudu. Nah, ini perkara yang bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan, qul tafadhal masykurah, silakan. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahram, lebih baik kita ditusuk dengan pisau panas itu. Iya. Mohon di satu lagi boleh. Ya. Rasul itu tidak pernah menemui sahabat wanita secara langsung dengan hijab. Bagaimana tidak dengan situasi yang sekarang? Rasanya nggak mungkin kita selalu Indonesia. Jadi yang kita bisa ambil adalah bukan memalingkan pada mohon pencerahannya. Ya, barakallahu fiik. Ya, tadi kita sudah jelaskan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ini adalah berdosa. Dari mana sisi dosanya itu? Ya, tadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an yamassu ar-rajulu al-mar'ah khairun lahu min an yut'anu, ya. Jadi seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka lebih baik bagi dia ditusuk dengan jarum.
dengan paku tangannya itu. Jadi kalau disuruh memilih antara dia menyentuh perempuan dengan ditusuk jarum, ditusuk paku, maka ketika dia memilih ditusuk paku itu lebih ringan daripada dia menyentuh perempuan. Sebab kalau dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu menyebabkan dia mendapatkan dosa yang mendapatkan azab di akhirat nanti. Sehingga kalau kita disuruh milih antara ditusuk paku dengan diazab di neraka, mana yang kita pilih, Pak? Mendingan kita ditusuk paku, istilahnya lebih ringan. Karena Rasul mengatakan lebih ringan seseorang itu ditusuk paku daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahram. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Karena disebutkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah berbaiat, maka para sahabat itu meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah, lalu berjanji berbaiat. Adapun Rasulullah mengambil baiat perempuan, beliau hanya mengambil baiat secara suara saja. Jadi beliau membacakan baiat kemudian diikuti para wanita. Beliau tidak menyentuh para wanita. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa menjaga kehormatan beliau, syahwat beliau, orang yang paling bersih hatinya. Itu beliau tidak menyentuh perempuan. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Ya, orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip ya suci hatinya, seperti kiai, seperti ustadz, pimpinan pondok pesantren, ya, guru-guru dan sebagainya, maka mereka dengan bebasnya bersalaman dengan santriwatinya. Maka ini menyelisihi Rasulullah SAW. Karena kalau dibanding mereka itu dengan Rasulullah, mana yang lebih suci hatinya? Rasulullah. Orang yang terjaga hatinya saja tidak menyentuh perempuan. Ya. Dahulu ada sempat viral seorang mahasiswi ketika wisuda, dia tidak menyalami dosennya. Lalu kemudian banyak komentar miring, ya, seakan-akan dia paling cantik saja. Ya, saya juga nggak bersahwat, kata dosennya ketika bersentuhan dengan dia. Padahal perempuan ini ingin melaksanakan apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Kita tidak memandang itu ada syahwat atau tidak, ya. Tetapi kalau pintu itu dibuka, memang di perempuan ini tidak ada syahwat. Tapi di perempuan lain apakah bisa dijamin orang tidak ada syahwat? Ya. Kalau ini dibolehkan, berarti di sini dibolehkan, di sini dibolehkan. Ya. Ini akan membuka peluang sesuatu yang bisa menyerumuskan seseorang kepada kemaksiatan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya jalan. Mendekati, di antara pendekatan itu adalah bersentuhan dengan perempuan. Maka Rasulullah SAW tidak bersentuhan dengan perempuan, dan hendaklah kita menghindari ini. Ya, dan perlu diketahui perempuan-perempuan mana yang menjadi mahram kita, mana yang tidak, mana yang boleh kita berjabat tangan dengannya, mana yang tidak, ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan perempuan kecuali dari balik tabir. Ini tidak benar. Tidak benar. Bahkan ikhwati azakumullah, di zaman Rasulullah SAW, salat itu tidak ada tabir seperti ini. Jadi perempuan di belakang, laki-laki di depan, nggak ada tabir, nggak ada hijab di zaman Rasulullah SAW. Sehingga ada laki-laki itu yang memilih saf di belakang ketika sholat, ya. Ketika ruku dia melirik ke belakang. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya saf laki-laki di depan, ya, karena zaman dahulu tidak pakai satir seperti ini, ya, tidak pakai ini hijab. Bisa jadi karena masjidnya kecil dan juga sarananya tidak ada di zaman Nabi. Bukan berarti ketika kita mengadakan satir begini menyelisihi sunnah. Ya, kalau memang ada sarananya lebih baik. Ya, di zaman Nabi sarananya mungkin lebih terbatas, ya, lebih terbatas, ya. Maka dipermudah pada saat itu, ya. Ya, karenanya juga Rasulullah SAW ketika selesai sholat Id, Rasulullah mendatangi jamaah perempuan, dan Rasulullah memotivasi para wanita di saat itu bahwa wanita itu paling banyak dosanya. Di antara mereka dosa kepada suami-suami mereka.
Karenanya Rasulullah memotivasi mereka untuk menghapus dosa-dosa tersebut dengan banyak bersedekah. Banyak bersedekah, lalu diceritakan para wanita itu melepas gelang-gelang mereka dan menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Rasulullah tidak ada hijab. Sehingga para ulama mengatakan boleh seseorang laki-laki itu berbicara dengan perempuan asal dia aman dari fitnah. Terutama apabila ada 2 orang, 3 orang perempuan. Apabila ada 2 orang, 3 orang perempuan, dia boleh berbicara di situ. Tapi kalau 1 orang maka dihindarkan. Tidak boleh seseorang berkhalwat, walaupun dengan tujuan apa? Dengan tujuan baik. Seperti apa? Seperti sholat berjamaah berduaan dengan perempuan. Kita di mall nih, ada perempuan, ada laki-laki, tapi bukan mahram, itu nggak boleh berjamaah. Sholat sendiri-sendiri, yang di sana di pojok sini, yang ini di pojok sini. Nggak boleh dia berjamaah. Karena apa? Karena itu perempuan bukan mahram, dan itu termasuk apa? Berkhalwat. Orang ngajar privat yang diajar perempuan, nggak boleh berdua-duaan, walaupun mengajar apa? Al-Quran. Atau sebaliknya, gurunya perempuan yang diajar laki-laki, berdua saja nggak boleh, kecuali ada beberapa wanita. Ada beberapa wanita, maka itu amnul minal fitnah, itu aman dari fitnah. Jadi kalau dikatakan Rasulullah SAW berbicara kepada perempuan dari balik hijab, tabir, ini tidak juga demikian ya. Rasulullah SAW biasa berbicara dengan para wanita, tetapi tidak berbicara dengan sendirian ya. Di situ ditemani dengan banyak wanita yang lainnya. Jadi demikian, wallahu alam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di zaman sahabat mereka berbeda pendapat tentang batasan umum. Apakah pada saat itu mereka tidak menanyakan langsung pada Rasulullah? Itu satu. Dan yang kedua, reform dalam Islam ini sejak kapan sih muncul? Barakallahu fiik. Ya, tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan batal. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Padahal mereka sahabat Rasulullah. Kok bisa berselisih? Ya. Padahal kalau mereka berselisih tinggal datang kepada Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, mana yang benar nih? Maka ikhwati azakumullah, para sahabat ini tidak semuanya senantiasa bersama Rasulullah. Ada yang sesekali datang kepada Rasulullah ya. Ada yang pernah bertanya kepada Rasul, ada yang mencukupkan rasanya benar perkara tersebut dan husnuzon dengan apa yang ditangkap di Al-Quran ya. Maka bisa jadi perkara itu tidak ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud karena beliau merasa tidak ada pertanyaan di dalam masalah itu ya. Kita bertanya kenapa? Karena kita ragu kan, ini benar apa enggak. Tapi ketika kita yakin, kita tidak menanyakan lagi. Ya bisa jadi itu terjadi di kalangan para sahabat ya, karena mereka manusia-manusia biasa, kadang-kadang ada keyakinan, ada keraguan ya. Dan Abdullah bin Abbas ini lebih jauh dari Abdullah bin Mas'ud. Dan tempat mereka juga berbeda-beda. Ada yang di Kufah, ada yang di Madinah, ada yang di Baghdad dan sebagainya. Ya, sehingga mereka ketika mengajar ini terpisah. Tidak saling kumpul. Sehingga memungkinkan terjadinya khilaf di kalangan para sahabat. Dan di dalam ilmu usul, qaulus sahabah, ucapan para sahabat itu apakah menjadi dalil? Ketika ada sahabat mengatakan ini, apakah menjadi dalil? Maka pendapat yang rajih adalah ucapan para sahabat itu menjadi dalil. Apabila seorang sahabat berucap tentang sesuatu dan tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang berkata itu nggak benar, atau pendapat kedua, ketiga, tidak ada, cuma satu pendapat, maka ini diterima.
Yang kedua, apabila para sahabat itu berkata kemudian ada yang menyelisihinya, maka dilihat di antara dua pendapat ini mana yang lebih dekat kepada sunnah, maka itu yang diambil. Ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari berakikah dengan onta. Beliau berakikah menyembelih onta. Berarti pendapat beliau boleh berakikah dengan menyembelih onta. Lalu sampai itu berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengingkarinya. Aisyah mengatakan cukup bagi kita apa yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah, yaitu berakikah dengan 2 ekor kambing untuk laki-laki, anak laki-laki, dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Berarti di sini apa? Aisyah mengomentari ada pendapat yang berbeda. Terjadi perbedaan antara Abu Musa dengan Aisyah. Maka kita lihat di zaman Rasulullah, pernahkah Rasulullah SAW berakikah dengan onta? Ternyata tidak ada. Padahal ada nggak onta di zaman Nabi? Ada. Kalau dibanding antara onta dengan kambing, mana yang lebih mahal? Onta. Tentunya kalau seandainya onta itu boleh, maka Rasulullah akan mencari yang lebih afdal untuk berakikah. Tapi karena syariatnya dengan kambing, maka Rasulullah dengan kambing. Berarti di sini kita mengambil pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan mereka berselisih itu wajar, ya. Tapi apabila mereka bisa bertanya kepada Rasulullah, mereka tanyakan. Ya, mungkin di dalam masalah ini Abdullah bin Mas'ud mencukupkan dirinya dengan apa yang beliau pahami tersebutnya. Wallahu alam. Jadi permasalahan ini di kalangan para sahabat tidaklah banyak mereka ungkap, ya, sehingga terjadi perselisihan di kemudian hari, ya. Jadi demikian, wallahu alam. Kemudian sejak kapan firqah-firqah itu datang? Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada indikasi perpecahan tersebut, ya. Karenanya Rasulullah SAW ketika meminta kepada Allah untuk tidak dihancurkan Islam ini karena umat Islamnya, maka Allah tidak menerima, ya. Allah tidak menerima. Jadi kehancuran umat Islam ini terjadi karena sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan ini adalah sunnatullah. Ya, karenanya Rasulullah cuma memberikan apa? Memberikan solusinya. Yaitu apa? Merujuk kepada apa yang beliau lakukan. Ya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup di antara kalian, mesti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka pada saat itu fa alaikum bisunnati, maka kalian komitmen saja dengan cara aku, kata Rasulullah. Dengan aku yang aku praktekkan. Nah, maka itu solusinya, ya. Walaupun mungkin nanti dalam penafsiran berbeda, tetapi ada dalil datang dari Rasulullah soal pemahaman yang berbeda, itu memang tidak bisa dihindarkan lagi, ya. Jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Taib, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kita tutup kajian dengan aparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.